Selamat malam, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi. Perlu kami sampaikan, pada saat paduan suara akan membawakan kidung pujian, mohon tetap di tempat yang sudah disediakan. Demikian. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih, selamat datang dalam ibadah pembukaan kegiatan pelayanan di tahun 2023. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong kita sehingga dapat memulai pesiarahan pelayanan di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, mari berdiri, kita masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Marilah kita datang ke pelatarannya dengan puji-pujian. Marilah bersyukur kepada Allah karena Ia baik dan kasih setianya nyata untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan 5. Gita Bakti 86 bait yang pertama dan 4, aku bersyukur. Aku bersyukur atas sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur atas sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah pembukaan pelayanan di tahun 2023 GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Disilahkan duduk kembali. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kau tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, datang-datang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu atas segala sesuatu yang telah Engkau izinkan dan tetapkan terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat memasuki tahun pelayanan 2023. Tuhan, memberkati ibadah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Biarlah cahaya-Mu menjadi suluh langkah kami dalam menapaki tahun pelayanan yang baru.
sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Disilakan puji-pujian dari paduan suara Narwastu. Ulurkan tanganmu
tersandung ya Tuhanku, serta jalanku penuh dengan liku. Ulurkan tanganmu, Tuhan membimbingku, lindungi aku, berkati di dalam kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan litani syukur secara berbalasan. Jemaat disilakan berdiri. Ya Allah Sang Sahabat, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat tiba di tahun pelayanan 2023. Banyak hal yang kami lewati sepanjang pesiarahan di gereja-Mu. Atas semua kenangan yang menyertai, patutlah kami semua mengaku. Syukur kepadamu, Allah pemelihara hidup kami. Kami mengucap syukur karena kehadiran para presbiter dan unit-unit misioner yang menjadi mitra dalam pelayanan jemaat-Mu. Bersyukur atas pelayanan yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan sukacita. Atas semua kenangan, patutlah kami semua mengaku. Syukur kepadamu, Allah yang rahmani. Kami mengucap syukur untuk kehadiran para karyawan yang memastikan aktivitas pelayanan di gereja-Mu dapat berjalan dengan baik. Atas semua itu, baiklah kami semua mengaku. Yang senantiasa memampukan. Kami bersyukur atas karunia-Mu kepada kami jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 12 yang terlibat dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi gereja-Mu. Atas semua itu, baiklah kami semua mengaku. Syukur kepadamu, Allah yang penuh kasih. Mari bersama kita berkomitmen secara bersama-sama. Segala kata tak cukup kami gunakan untuk mengungkapkan kebaikan-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2023 yang penuh anugerah dan berkat ini, kami berkomitmen untuk kembali melaksanakan tugas pelayanan di gereja-Mu, baik secara pribadi maupun sebagai anggota persekutuan, yang di dalamnya Tuhan percayakan tugas pelayanan bagi kami. Kami yang muda hingga yang lanjut usia, mau terus terlibat dalam aktivitas. Sebab segala sesuatu ada dari-Mu, oleh-Mu dan kepadamu. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Disilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 69. Mulai
atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Silahkan paduan suara Angel Voice membawakan kidung pujian.
Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami umat-Mu ada dalam rumah-Mu ini untuk memulai seluruh kegiatan pelayanan, baik ibadah keluarga, ibadah pelkat-pelkat, dan seluruh rangkaian persekutuan pelayanan dan kesaksian kami di sepanjang tahun ini. Maka kami ada di dalam kesehatian untuk mengawali semuanya itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkannya serta belajar untuk melakukannya, agar firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan dan penuntun dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita akan membaca kitab Nabi Yeremia, Yeremia pasal yang ke-30, sesuai dengan sabda bina umat pada hari ini. Yeremia 30, kita bacakan ayat 18 hingga ayat 22, bacaan pagi dan bacaan malam. Yeremia 30 ayat 18 sampai 22, saya bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Maaf, saya keliru. Saya baca ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Kita baca bersama ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Ibu Bapak hari ini? Ya, kita bersyukur karena setelah di awal Desember kita menutup ibadah 2022 dan hari ini 18 Januari kita mulai membuka kembali
seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan, ibadah setiap hari Rabu di sektor-sektor, ibadah pelkat-pelkat yang akan dilaksanakan baik di sektor pelayanan maupun dalam ibadah gabungan tiap-tiap bulannya, serta ibadah lainnya. Maka firman Tuhan pada hari ini menarik untuk ditelaah dan untuk direnungkan bersama. Di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ini kita membaca tentang satu judul, janji pemulihan Israel. Jadi ada janji pemulihan Israel. Namun sebelum kita sampai pada janji itu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat pasal 29 ayat 10. Mari buka Yeremia 29 ayat 10 mengatakan begini. Saya bacakan dan Bapak Ibu mengikuti masing-masing dalam Alkitab kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yeremia di ayat yang ke-10 pasal 29? Kalau tepat 70 tahun bagi Babel menawan Israel, barulah aku akan mendengar, barulah aku akan memperhatikan bangsa itu. Jadi sebelum Allah memulihkan, sebelum Allah memperhatikan Israel, bangsa ini harus menjalani proses penderitaan 70 tahun di Babel. Karena itu di pasal 30 janji pemulihan itu belum terjadi Bapak Ibu. Janji itu belum terlaksana karena harus melewati 70 tahun dulu. Baru janji itu akan digenapi Allah. Kalau belum genap bagi Babel 70 tahun, Israel menjadi budak, menjadi tawanan di sana, maka janji itu tinggal janji. Ya, janji itu tinggal janji. Karena Allah tidak akan pernah memperhatikan apapun teriakan jeritan Israel sebelum 70 tahun. Bapak Ibu, ini menarik. Karena kalau orang hanya membaca di pasal 30, orang akan merasa bahwa inilah suasana yang dirindukan, yang didambakan semua orang ada dalam pemulihan Allah. Tapi orang lupa bahwa sebelum janji itu terjadi, mereka harus melewati satu fase, satu keadaan yang tidak mudah dan tidak singkat. Karena itu ibadah ini atau renungan ini saya beri tema keluarga berbahagia di tengah badai. Siapa yang tidak mau bahagia? Setiap kita pasti mau bahagia. Setiap kita pasti merindukan, mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Tapi belum tentu semua orang atau semua keluarga siap ada di tengah badai. Kalau mau bahagia, lewati badainya. Supaya kebahagiaan itu menjadi utuh sempurna bagi kita. Jangan mau bahagia kalau badainya tidak mau dilewati. Karena tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga pasti punya salibnya masing-masing.
ada tempat, ada ruang di mana ibu bapak dan saya sebagai keluarga-keluarga Kristen harus berhadapan dengan badai, taufan, dan gelombang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu singkatnya Yeremia mau bilang begini. Mau hidup dalam pemulihan, lewati dulu penderitaannya. Maka dua hal di dalam kalimat itu yang harusnya menjadi bagian yang kita catat baik-baik, supaya hidup kita ada dalam pemulihan Allah dan melewati setiap tantangan, pergumulan, penindasan, apapun itu. Maka dua kata kunci di balik itu, ketaatan dan kesetiaan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Allah, di dalam bacaan kita, di dalam Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 tadi dikatakan begini. Kita lihat sekarang ke teks kita. Tadi kita mundur sedikit untuk melihat setting, melihat latar belakang dari kitab Yeremia ini, karena jangan kita semua dininabobokan oleh firman ini dengan seakan-akan Israel tidak melewati satu fase yang sulit lalu tiba-tiba mereka dipulihkan. Di dalam ayat 18, kenapa bunyi-bunyi ini mic ini nyong? Begitu? Besok beli mic baru Jo. Pak Kalima, tolong dicatat ya. Ya, perhatikan saudara. Di ayat 18 Tuhan bilang begini sama Yeremia. Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Aku akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya, kota-kotanya dibangun kembali di atas reruntuhan, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Jadi proses pemulihan Tuhan itu bukan hanya sekedar memberkati hidup Israel. Ya, bukan hanya sekedar memberkati fisik mereka. Tapi Allah pulihkan tempat-tempat tinggal mereka. Allah akan mengembalikan keadaan Israel yang hancur luluh, yang porak-poranda itu menjadi kehidupan yang baik. Kemah-kemah dan tempat-tempat tinggal mereka akan dibangun kembali. Ini sebuah simbol, sebuah tanda, sebuah lambang bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan acuh atas hidup umatnya ketika mereka sudah melewati fase-fase sulit dalam hidup mereka. Itu juga mau mengatakan begini saudara, bahwa di dalam 70 tahun itu Israel tidak akan pernah bisa bermegah apapun di dalam hidup mereka. Rumah, tempat tinggal, kota-kota mereka selesai. Tidak ada kemegahan bagi Israel. Tapi setelah 70 tahun, firman Tuhan katakan di ayat 18, Aku akan membangun kembali semua yang hancur. Aku akan memulihkan keadaan mereka. Di ayat 19, ketika mereka diberkati dan ketika umat itu sudah mengalami pemulihan dan pembaharuan, maka nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Mereka akan bersukacita, berbahagia, bernyanyi untuk Tuhan ketika mereka ada dalam pemulihan. Pertanyaannya, kenapa baru bisa menyanyi ketika ada pemulihan? Apakah ketika mereka ada dalam penderitaan mereka tidak bisa menyanyi? Apakah ketika mereka ada di Babel itu, di Babilonia itu mereka tidak bisa memuji Allahnya? Saudara, sama seperti kita.
ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, ketika kita ada di dalam kesulitan-kesulitan yang signifikan dalam hidup, jangankan mau berpikir untuk bernyanyi bagi Allah. Memikirkan hidup kita saja sudah sulit. Bagaimana kita mau mengemas seluruh perhatian kita buat Allah? Tentu hal ini sulit. Tapi kalau masa-masa sulit itu mulai teratasi, mulai terselesaikan, pemulihan itu mulai terjadi dalam hidup dan keluarga kita, maka ungkapan syukur, nyanyian syukur, doa syukur itu selalu terjadi dan selalu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kita. Karena itu perhatikan, kapan orang melaksanakan ibadah syukur? Kapan keluarga di sektor pelayanan Bapak Ibu minta sama korsek atau wakorseknya, saya mau bikin ibadah syukur di rumah saya. Itu kapan keadaannya? Apakah ketika mereka sulit? Halo? Apakah ketika mereka sedang bergumul dengan berat mereka mau bikin ibadah syukur? Tidak. Ibadah syukur itu akan muncul sebagai respon terhadap pekerjaan Allah ketika keluarga itu mengalami perubahan-perubahan. Ketika keluarga itu mengalami satu keadaan yang baik. Mereka merasakan bahwa dari tempat terpuruk Allah angkat mereka, Allah ubah mereka, Allah gantikan keadaan mereka menjadi keadaan yang sangat baik. Kenapa di dalam ibadah-ibadah GPIB setelah orang meninggal dimakamkan, maka akan kembali ke rumah itu untuk ibadah syukur? Karena mereka sadar bahwa Tuhan sudah bersama dengan keluarga duka ini. Dari mereka mendapatkan keluarga mereka dipanggil dimuliakan Allah, lalu sampai dimakamkan dengan baik, maka mereka melakukan syukur karena seluruh proses sudah Tuhan kerjakan dengan baik. Waktu mayat masih ada di dalam rumah itu, apakah mereka bikin ibadah syukur? Tidak. Mereka masih hancur kok. Mereka masih gundah gulana saat itu. Mereka masih meratap dan menangis. Maka ibadahnya kita sebut ibadah menghibur keluarga, atau disebut biasa ibadah penghiburan. Nanti syukur terjadi setelah fase itu berlalu, barulah syukur diungkapkan kepada Allah. Jadi sama seperti Israel, lewati dulu, baru setelah itu bersyukur. Ayat 20 menarik. Anak-anak. Nah, ini tidak hanya bicara tentang pemulihan Israel yang tua-tua, tapi juga menyangkut pada anak-anak, pada seluruh eksistensi bangsa itu. Anak-anak akan menjadi seperti dahulu, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Perkumpulan sama dengan kita di dalam jemaat ini, perkumpulan umat Allah akan dipelihara, akan dijaga, akan diberkati, akan tinggal tetap di hadapan Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dari kita. Dan anak-anak, termasuk anak-anak Bapak Ibu dan saya, akan menjadi anak-anak yang diberkati. Anak-anak yang akan mendapatkan apa yang menjadi bagian di dalam hidup mereka. Masa depan mereka dijamin oleh Allah. Ketika mereka di Babel, masa depan yang gak jelas. Ketika 70 tahun ada di Babel, tidak pernah bicara tentang cita-cita anak-anak. Sirna, pupus semuanya. Yang mereka pikirkan bagaimana lewati badai ini.
Tapi ketika 70 tahun kelak mereka akan keluar dari tanah perbudakan itu. Maka anak-anak mereka itu akan dijamin masa depannya. Dijamin hidup mereka oleh Allah. Dan ini gak main-main janji Allah ini saudara. Lalu orang yang menindas, orang yang menghina, orang yang akan membuat hidup mereka sulit, itu akan dihukum oleh Allah. Artinya Allah menjamin kehidupan umatnya. Tidak akan ada lagi orang yang akan menindas, menghukum, menganiaya, bahkan mengintimidasi mereka. Karena mereka akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi kekuatan bagi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau Israel begitu diberkati Tuhan, ketika mereka harus melewati fase 70 tahun di Babel dalam pembuangan, maka kalau kita juga merefleksikan firman ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka kita juga akan mengatakan, Tuhan, kami pun mau melewati masa-masa 70 tahun itu, atau masa-masa yang tidak mengenakan dalam hidup kami, asalkan kami akan mendapatkan pemulihan-Mu. Tuhan, kami pun akan menjalani proses hidup ini bukan dengan keinginan yang muluk-muluk, bukan dengan harapan-harapan semu bahwa hidup kami tidak akan pernah mengalami kesusahan sedikit pun karena kami umat-Mu. Karena itu saya selalu katakan, jangan jadi pelayan firman yang meninabobokan umat, menjanjikan bahwa kalau masuk Kristen saya akan bikin hidupmu baik. Kalau sebagai Kristen tidak mungkin susah, kita punya Allah yang baik. Itu khotbah-khotbah yang meninabobokan saudara. Harusnya khotbah-khotbah yang faktual. Siapa bilang tidak ada persoalan dan masalah, ikut Tuhan. Justru Tuhan katakan, pikul kuk itu kalau kau mau ikut aku. Pikul salib itu supaya kau tidak menyangkalku. Berarti ikut Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah. Tapi banyak pelayan-pelayan yang mengatakan, oh jangan takut. Jadi Kristen kau bahagia, jadi seorang Kristen kau akan hidup di dalam kesentosaan. Tidak mungkin akan ada dalam kesulitan. Omong kosong. Khotbah yang tidak mendidik iman. Khotbah yang hanya membuat orang menjadi percaya kepada Kristus karena hidupnya akan bahagia. Tapi begitu disuruh susah, disuruh menderita, disuruh hidup dalam pergumulan, maka mereka salahkan Allah. Mereka katakan bahwa Allah model apa yang tidak dengar doa kami. Allah seperti apa yang tidak melihat penderitaan kami. Katanya dia bisa membuat hidup kami bahagia. Yeremia tidak bicara omong kosong buat Israel. Janji itu, berita tentang pemulihan itu disampaikan, tetapi juga berita tentang penderitaan itu juga harus disampaikan. Supaya umat itu sadar bahwa sebagai umat Allah, mereka harus taat dan setia kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjalanan pelayanan kita di tahun ini cukup padat. Kita akan berhadapan dengan berbagai keadaan-keadaan yang membuat kita semua akan disibukkan dengan berbagai pelayanan. Ke depan kita ketemu dengan PKA baru. Setelah itu kita akan ada dalam masa raya Paskah. Selanjutnya hujan turun.
Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan program kerja di tahun program ini itu akan menyita banyak waktu kita, akan menyita keringat dan pikiran kita sebagai gereja Tuhan. Percayalah, pasti akan ada panitia demi panitia, tim kerja demi tim kerja yang akan dibentuk ke depan untuk menjalankan seluruh program-program kerja gereja besar ini. Maka ketika tadi Bapak Ibu dan saya berkomitmen bersama bahwa baik anak-anak sampai lansia kami akan menjalankan tugas pelayanan di tahun ini dengan tanggung jawab dan sukacita, maka kita harus lakukan itu sebagai bagian untuk kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini gampang-gampang susah Bapak Ibu. Ya, gampang-gampang susah. Juga susah gampang. Karena apa? Karena kalau dia dijalani dengan motivasi, dengan harapan-harapan untuk mendapatkan sesuatu di dalam pelayanan, Bapak Ibu akan ketemu dengan yang susah-susah. Saya jamin itu. Tapi kalau pelayanan ini dijalani bukan untuk mencari, mengejar kepentingan kita, kepentingan sektor kita, kepentingan pelkat kita, kepentingan paduan suara kita, apapun kepentingan kelompok, tapi semua dikerjakan untuk kepentingan Allah, maka saudara akan ketemu bahwa Allah turut bekerja seperti kata firman dalam segala keadaan di tengah pelayanan kita. Allah akan memperlihatkan kuasa-Nya. Ketika saya dan saudara ragu, cemas, khawatir, takut. Karena apa yang akan kita kerjakan ini membutuhkan banyak pengorbanan. Allah bilang, aku tidak jauh, aku ada. Dan aku akan menopangmu ketika engkau lemah. Tapi jangan pernah mencari kepentingan di dalam pelayanan. Karena kalau itu yang menjadi tujuan kita saudara, kita tidak akan dapati di dalam pelayanan ini. Yang ada kekecewaan, yang ada frustasi, yang ada kemarahan. Karena apa yang kita mau capai tidak terjadi seperti yang kita mau. Maka yang kita lakukan adalah kita marah pada pelayanan. Kita marah pada Tuhan. Tapi kalau setiap langkah, setiap tindakan, setiap pekerjaan Bapak Ibu lakukan itu dengan meletakkannya kepada kehendak Allah. Dan mengatakan kepada Tuhan, kami buat ini Bapa untukmu, bukan untuk kami. Maka Tuhan akan memampukan kita untuk mengerjakannya sampai tuntas. Oleh sebab itu, mari kita memulai pelayanan di tahun 2023 ini dengan satu keyakinan bahwa kalau keluargaku mau berbahagia, keluarga Bapak Ibu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Rumah Tuhan ini, persekutuan jemaat GPIB Batra Kasih akan menjadi persekutuan umat yang berbahagia. Yeremia katakan, pegang janji Allah, tapi jalani kehendak Allah. Jadi pegang janjinya tentang pemulihan dan berkat-berkat itu. Pegang janji itu. Tapi jalani kehendak Allah. Kalau kita harus menderita, ya menderita dulu. Kalau kita harus bergumul, bergumul jauh di situ. Kalau kita harus kesusahan berjalan, ya berjalanlah dengan susah. Ketika itu terjadi, Bapak Ibu punya pengharapan hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Ketika kesusahan demi kesusahan itu dilewati, maka iman ini dibentuk oleh Allah untuk selalu mengharapkan kekuatannya. Dan kalau itu terus terjadi saudara, sampai pada satu titik, Tuhan katakan, aku pulihkan engkau. Aku berkati rumahmu, aku berkati anak-anakmu,
aku berkati semua yang kau miliki. Karena engkau kedapatan menjadi umat yang setia dan taat kepadaku. Kalau tema ibadah hari Minggu kemarin, penderitaan pasti berlalu, benar. Tapi lewati dulu masa-masa susah. Baru kita akan melewati dan mendapati keadaan yang baik. Karena itu di tengah badai apapun, jadilah keluarga yang berbahagia. Keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Keluarga yang selalu berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan. Maka pada saat kita ada di dalam arak-arakan itu, 2023 ini akan menjadi pelayanan yang luar biasa ke depan. Ibu bapak akan Tuhan pakai untuk mencapai apa yang Tuhan sedang rancang lewat gereja ini. Bagi orang lain di luar sana. Dan tentunya bagi kemuliaan Allah. Mari rendahkan hati kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah panggilan pelayanan ini. Supaya setiap hal yang kita kerjakan. Apakah itu pelaksana harian majelis jemaat. Apakah itu korsek wakorsek, apakah itu pengurus-pengurus pelkat yang akan dipilih dan juga pelayan-pelayan di dalamnya, apakah itu pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada, semua kita Tuhan akan pakai untuk melakukan yang terbaik baginya. Siapkan diri kita supaya pelayanan ini bukan jadi batu sandungan, tapi dia menjadi pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Maka kebahagiaan itu pada akhirnya akan mengikuti kita ketika kita melewati setiap badai yang hadir dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kidung Jemaat 362. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita mendengarkan paduan suara Sirka Sida akan memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Disilakan.
memberikan anugerah hidup selamanya. Oh, oh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh baik dan indah hidup dalam Tuhan. Ibu saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami malam ini. Kami diingatkan tentang berita janji pemulihan Tuhan. Tapi juga kami disadarkan bahwa semua itu akan terjadi setelah kami melewati dengan setia dan taat berbagai keadaan-keadaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan amarah, tapi dengan syukur. Karena kami hanya mengandalkan Engkau Bapa di dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Di tengah-tengah karya dan pekerjaan kami, di tengah-tengah pendidikan dan pergaulan anak-anak cucu-cucu kami, bahkan di tengah persekutuan dan pelayanan kami. Kami membutuhkan Tuhan untuk dapat terus
membimbing dan mengarahkan kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan, meteraikan firman ini, agar kami tetap menjadi umat yang selalu setia dan taat kepadamu di dalam menjalani hidup kami. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh membuka rangkaian kegiatan pelayanan di sepanjang tahun 2023 ke depan pada malam ini. Engkau berkati seluruh ibadah-ibadah keluarga yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Tuhan memberkati ibadah-ibadah pelayanan kategorial yang akan dilaksanakan dalam jemaat ini. Tuhan berkati seluruh kegiatan-kegiatan kami Bapa, agar apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kami lakukan itu dalam rasa takut akan Tuhan. Kami kerjakan itu dalam hormat kepadamu. Tuhan, mampukan kami, pakai kami untuk menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama dalam hidup di tengah-tengah pelayanan yang kami lakukan dalam gereja ini. Kami mau berdoa Tuhan memberkati para presbiter, seluruh diaken, penatua dan juga para pendeta di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai presbitermu. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatian agar kami berjalan bersama, melayani bersama di tengah-tengah sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Memberkati pelaksana harian majelis jemaat dan juga badan pemeriksa perbendaraan jemaat. Memberkati seluruh pegawai kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati juga pengurus pelayan pelkat-pelkat dan komisi-komisi. Memberkati vikaris, memberkati seluruh kami yang ambil bagian di dalam pelaksanaan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja ini. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan bukan dengan kehebatan kami, tapi dengan kerendahan diri, dan semua yang kami kerjakan benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu Bapa, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Engkau memberkati di dalam menjalankan seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati umat-Mu di dalam perencanaan akan masa depan kehidupan mereka. Ketika mereka sedang bergumul, ketika mereka ada di dalam penderitaan dan kesulitan hidup, Tuhan izinkan mereka lewati itu dalam kekuatan Tuhan, dalam iman kepadamu, agar mereka juga akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan ambil bagian dalam setiap hal yang dialami umat Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau berkati pekerjaan umat-Mu, apapun pekerjaan yang mereka jalani, itu adalah anugerah Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang dijalankan oleh semua warga jemaat-Mu Bapa. Berkati supaya lewat pekerjaan ini nama-Mu dimuliakan di dalamnya. Bagi yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kami berdoa Tuhan buka jalan, agar mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan, sakit, apakah di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Ya Tuhan, dokter dan tabib agung kami menengadah kepadamu malam ini Bapa, memohon pengasihan Tuhan. Engkau mengurapi dan Engkau memulihkan semua umat-Mu Bapa yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami percaya jamahan Tuhan akan memberikan kesembuhan yang ilahi. Karena itu Bapa di surga, buka hati umat-Mu, supaya ketika mereka sakit, mereka tidak mengandalkan kekuatan lain,
tapi hanya berharap pada kekuatan Allah yang akan memulihkan mereka. Kami berdoa bersama umat-Mu yang ada dalam sukacita kebahagiaan, ketika hidup mereka diberkati Tuhan, ditambahkan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan sempurnakan semua yang menjadi bagian di dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka diberkati dan mereka terus bersyukur di dalam berkat-berkat yang Tuhan beri. Kami berdoa Tuhan untuk anak cucu kami dalam pendidikan pergaulan, kiranya mereka juga diberkati Tuhan. Masa depan mereka kami percaya Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi setiap anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami di rumah tangga dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa biarlah mereka boleh bertumbuh dalam rasa takut akan Tuhan dan Tuhan menjaga mereka di dalam hidup mereka ke depan. Terima kasih Bapa untuk seluruh pujian yang boleh dinaikkan malam ini dalam ibadah pembukaan pelayanan 2023. Tuhan memberkati paduan-paduan suara, vokal grup yang boleh memuji Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh terus mengagungkan Engkau dalam hidup kami sebagai wujud sukacita kami, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab ke depan. Pemandu lagu, organis, operator multimedia, operator sound system, teman-teman Satgas AKB, seluruh kami yang hadir, baik warga jemaat, tamu-tamu jemaat, Tuhan berkati kami semua. Agar ibadah-ibadah kami di sepanjang tahun ini juga boleh berlangsung hanya di dalam sukacita bersama dengan Tuhan yang kami imani. Inilah doa kami Bapa, berkati pemerintah, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka tetap diberi hikmat untuk menjalankan tugas tanggung jawab dalam rasa takut akan Tuhan, mengedepankan keadilan di tengah-tengah keragaman yang ada di dalam bangsa ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, karena tanpa pengampunan-Mu Bapa, kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena Engkau baik, karena Engkau mencintai dan mengasihi kami, maka Engkau mau mati dan menebus kami, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak yang Engkau muliakan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, dengar dan sambut doa kami ini. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Disilakan vokal grup Kekal untuk memuji Tuhan melalui kidung pujiannya.
Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap karya dan rahmat yang senantiasa dinyatakannya dalam kehidupan kita. Dengan mengingat ungkapan pemazmur dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kepada Allah. Mari kita memuji Allah dari Kidung Keesaan 476, bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kecukupan dan berkat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat terus berkarya dan menjadi saluran berkat-Mu. Sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pelayanan kasih bagi gereja-Mu dan bagi mereka yang membutuhkan. Demi Yesus Kristus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan menyaksikan pujian solois dari Bapak Pendeta Charles J. Manuputi. Kepada Bapak disilahkan. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful,
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey. Oh, oh. All my life you have been faithful. Oh, my life. Oh, every day that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I am sing of the goodness of God. Oh, I am sing of the goodness of God. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk warta jemaat Rabu 18 Januari 2023 yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja. Yang pertama bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu, Saudari Monika Rumiap, dan Saudara Ray Peter. Persembahan pujian yang pertama paduan suara Sirka Sidau, yang kedua paduan suara Narwastu Batra Kasih, yang ketiga paduan suara Angel Voice, keempat paduan suara sektor pelayanan 11, kelima vokal grup Kekal Batra Kasih, dan yang keenam solo dari Bapak Pendeta Charles Manuputi. Operator LCD, tim multimedia, produksi siaran, tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, perempuan 139 orang dan yang laki-laki pria 93 orang, total 232. Baptisan Kudus, tanggal 22 Januari 2023, nama calon baptis Adrian Arta Isa dari keluarga Isa Salo. Sektor pelayanan 6, baptisan Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pastoral dilaksanakan hari Sabtu 21 Januari 2023 pukul 10 pagi. Diharapkan kehadiran orang tua, saksi, dan majelis jemaat bertugas. Ibadah penerima diakonia.
Ibadah penerima diakonia Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Kamis 19 Januari 2023, waktu pukul 10 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Infokom dan Litbang, rapat koordinasi. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 23 Januari 2023, waktu pukul 19.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 18 Januari 2023. Penatua Alexander Werumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Untuk selanjutnya, dipersilahkan paduan suara sektor pelayanan 11 untuk memberikan persembahan pujiannya.
Saudara-saudara, kita telah tiba di akhir ibadah malam ini. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. Salam persekutuan di antara kita. Tuhan Yesus